Bangunan bercat merah putih itu berdiri megah di tengah desa. Papan namanya terlihat jelas, seolah membawa janji kesejahteraan. Namun, di balik temboknya tersimpan satu pertanyaan besar. Apakah ini benar-benar jalan menuju kemandirian ekonomi, atau justru awal dari persoalan baru? Belakangan ini, kemunculan bangunan koperasi merah putih di berbagai desa di Indonesia menjadi topik hangat di tengah masyarakat. Program ini digagas sebagai upaya memperkuat ekonomi desa melalui sistem koperasi yang dikelola bersama oleh warga. Semangatnya sederhana namun besar, membangun ekonomi dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Secara konsep, koperasi memang bukan hal baru di Indonesia. Sejak lama, koperasi dikenal sebagai soko guru perekonomian nasional. Dengan semangat gotong royong, koperasi diharapkan mampu menjadi wadah bagi petani, pedagang kecil, nelayan, dan pelaku UMKM untuk berkembang tanpa harus bergantung pada rentenir atau tengkulak. Koperasi Merah Putih digadang-gadang menjadi pusat perputaran ekonomi desa. Warga bisa mendapatkan akses modal usaha dengan bunga ringan, membeli kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, hingga menjual hasil panen tanpa perantara yang merugikan. Jika dikelola dengan baik, keuntungan koperasi akan kembali kepada anggota, yaitu masyarakat itu sendiri. Artinya, uang tidak lari keluar desa, tetapi terus berputar dan memperkuat ekonomi lokal. Bagi sebagian masyarakat, kehadiran koperasi ini membawa harapan baru. Mereka melihat peluang terciptanya lapangan kerja, meningkatnya pendapatan warga, serta tumbuhnya kemandirian ekonomi desa. Apalagi di tengah tantangan ekonomi dan naik turunnya harga kebutuhan pokok, koperasi bisa menjadi penopang stabilitas. Namun, tidak sedikit pula yang memandangnya dengan sikap hati-hati. Salah satu isu yang paling sering dibicarakan adalah soal anggaran. Untuk mendukung pembangunan dan operasional koperasi Merah Putih, sebagian dana desa dialokasikan atau dipangkas. Disinilah muncul kekhawatiran. Dana desa selama ini digunakan untuk berbagai kebutuhan penting, seperti pembangunan jalan, perbaikan saluran irigasi, bantuan sosial, hingga fasilitas pendidikan dan kesehatan. Ketika sebagian anggaran dialihkan, masyarakat bertanya-tanya, apakah program prioritas lain akan terganggu? Selain itu, persoalan tata kelola juga menjadi sorotan. Mengelola koperasi bukan perkara mudah. Dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, sistem administrasi yang rapi, serta pengawasan yang transparan. Tanpa itu semua, koperasi berisiko tidak berjalan efektif. Lebih jauh lagi, pengelolaan dana dalam jumlah besar selalu membuka celah terjadinya penyalahgunaan wewenang atau praktik korupsi jika tidak diawasi dengan ketat. Beberapa warga khawatir bangunan koperasi hanya akan berdiri megah di awal, namun perlahan sepi aktivitas karena manajemen yang lemah. Ada pula yang takut koperasi hanya menjadi formalitas proyek tanpa benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Disinilah letak pro dan kontra yang sesungguhnya. Di satu sisi, Koperasi Merah Putih membawa semangat besar untuk memperkuat ekonomi rakyat dan mengurangi kesenjangan. Ia bisa menjadi simbol kebangkitan desa jika dikelola secara profesional, transparan, dan melibatkan partisipasi aktif warga. Di sisi lain, tanpa pengawasan dan perencanaan matang, koperasi bisa menjadi beban baru dan memunculkan masalah yang tidak diinginkan. Pada akhirnya, keberhasilan Koperasi Merah Putih tidak ditentukan oleh besar kecilnya bangunan, tetapi oleh komitmen bersama untuk menjaganya tetap amanah. Masyarakat perlu dilibatkan, laporan keuangan harus terbuka, dan pengelola harus benar-benar memiliki kemampuan serta integritas. Karena yang dibutuhkan desa bukan hanya bangunan baru, tetapi sistem yang sehat dan berkelanjutan. Jika dikelola dengan benar, koperasi bisa menjadi fondasi ekonomi desa yang kuat. Namun, jika lengah, ia bisa menjadi pelajaran mahal tentang pentingnya transparansi dan tanggung jawab. Lalu, akankah Koperasi Merah Putih menjadi tonggak kebangkitan ekonomi desa, atau justru menjadi ujian baru bagi tata kelola keuangan di tingkat paling bawah?
Jawabannya ada pada bagaimana kita semua mengawalnya bersama.